Sekali lagi shalom. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ya. Kita baca di ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini ya. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10 dan 11. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan apa saudara? Sekuat tenaga. Sekali lagi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi kalau orang udah mati, enggak ono mana yang mau dikerjakan. Bisa bilang amin? Kalau orang sudah mati, semua hikmat, pengetahuan, pekerjaan tidak bisa lagi dikerjakan. Karena itu Alkitab berkata, kalau kita masih hidup, kerjakan segala sesuatunya dengan apa saudara? Sekuat tenaga. Ya. Ya, saya hamba Tuhan, saya mengerjakan pelayanan dengan sekuat tenaga. Amin. Anda yang bekerja, bekerjalah dengan sekuat tenaga. Amin. Tapi saya mau beritahu begini ya. Kadang-kadang orang kalau untuk kerjaannya, dia kerja sekuat tenaga. Tapi kalau untuk Tuhan, aras-arasan. Wes pokoknya, wes yang penting, wes tahu. Yang penting wes tahu. Kristo ini ya. Ini mungkin udah bosan, saya sering omelin dia untuk satu hal. Kalau WL-nya udah kasih lagu, saya selalu bilang gini, tahu lagunya, harus tahu, kalau udah dikasih tahu. Jadi kau harus pelajari. Ya. Kadang-kadang saya marah, gampang pi. Kalau dia bilang gampang, saya diam aja. Nanti tunggu hari Minggu. Begitu hari Minggu dia nggak tahu lagunya, pulang gantian. Katanya gampang. Ya. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang pandang enteng untuk pekerjaan Tuhan. Betul nggak? Anda kalau pekerjaan dilemburi sampai tengah malam, kuat, betul nggak? Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, kadang-kadang jangankan lembur. Nggak lembur aja males, betul nggak? Karena itu saya berdoa begini ya. Semua pelayan mimbar, worship leader, musik singer. Kalau udah dikasih tahu lagunya, pelajari lagunya. Kok gak ono sing amin? Saya bilang amin. Suatu hari Melvin saya marahin di belakang. Kenapa sudah tahu? Karena begini. Saya tanya, waktu itu Anto yang WL. Hari KKR. Saya tanya dia, Pin, lagunya udah ditulis itu, lagunya Om Anto itu. Oh sudah. Ternyata waktu Anto WL, lagu baru, lagu apa itu Anto? Ketawa. Gak ono sing metu. Saya ke belakang. Pin, ya apa Pin? Aduh Pi aku salah. Jadi dia itu masukin lagu yang untuk hari Minggu. Kan ada dua ini. Jadi dia masukin lagu untuk hari Minggu. Padahal lagu untuk hari Kamis. Aduh Pin. Kamu loh tahu nggak Pin? Kau bukan salah untuk papi. Kau salah sama semua jemaat. Karena jemaat nyanyi gini. Plongo, betul gak? Anto nyanyi dengan semangat, jemaatnya ini. Nyanyi apa itu? Ya. Karena itu saya berdoa begini, gereja kita ini kalau untuk Tuhan harus sekuat tenaga. Amin, kok sepi. Amin. Kalau untuk Tuhan harus dengan sekuat tenaga. Ya, lihat. Karena waktu kita mati, gak ada gunanya semua itu. Ya. Lihat ayat 11, lihat ini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan, perhatikan ini. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Ini aneh, betul nggak? Kalau orang lomba lari yang menang pasti yang cepat. Ya, tapi Tuhan bilang kemenangan ketika orang berlomba bukan untuk yang cepat. Lihat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat.
Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Beberapa orang berkata, aduh puji Tuhan ayat ini membangun saya. Soalnya saya rodok goblok. Berarti saya masih punya kesempatan untuk kaya. Karena Alkitab bilang untuk kaya pun bukan hanya untuk orang cerdas. Lalu Tuhan bilang begini, ya. Dan karunia, favor, bukan untuk yang cerdik, cendekia, ya. Lihat, karena waktu dan nasib. Perhatikan ini. Waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi ayat ini berkata, kalau perlombaan itu yang menang bukan berarti dia paling kuat, paling cepat. Bukan. Tapi sebenarnya ada yang disebut waktu dan apa saudara? Dan nasib. Nah sekarang pertanyaannya begini, Pak, orang Kristen percaya nasib gak? Ya, orang Kristen percaya nasib. Kalau gitu saya percaya nasib saya buruk, Pak. Enggak. Di dalam Tuhan nasibmu baik. Katakan amin. Bisa bilang amin. Di dalam Tuhan semua hari baik. Karena itu saya usulkan jemaat kalau Anda mau menikah, enggak usah lihat weton-weton, enggak usah lihat harinya ini baik yang mana. Ini Jumat Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, ya. Enggak usah lihat-lihat kayak gitu. Karena Alkitab bilang semua hari itu baik, katakan amin. Yang saudara perlu pertimbangkan satu, kalau saudara menikah di hari Minggu dan saudara resepsi di jam 10, gak ono sing teko jemaat. Saya juga di sini lagi ibadah, ya. Paling selesai ibadah kita pergi. Tapi yang saya beritahu, Alkitab bilang begini, ya. Semuanya orang lemah pun bisa menang. Karena yang pengaruhinya adalah waktu dan nasib. Nah, sayang sekali dalam bahasa Indonesia, nasib ini kan punya pengertian yang kadang-kadang agak sedikit negatif untuk beberapa orang. Tapi ternyata kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, tolong ditunjukin dalam terjemahan King James Version, itu kata waktu dan nasib dipakai kata time and change, ya. Tapi waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan. Jadi bukan orang cepat yang menang, tapi orang yang punya waktu dan punya kesempatan. Orang yang punya waktu dan punya kesempatan, dia bisa menang meskipun dia lambat. Orang yang punya waktu dan kesempatan, dia bisa diberkati Tuhan. Katakan amin. Orang punya waktu dan kesempatan, dia bisa diberkati jadi kaya bahkan. Orang punya waktu dan kesempatan, dia bisa menikmati semua yang baik meskipun dia tidak punya kemampuan secara manusia. Tapi dia punya yang namanya waktu dan kesempatan. Nah, saya mau beritahu kepada saudara ya. Saudara tahu hal yang paling berharga bagi manusia itu waktu sebenarnya. Betul nggak? Kenapa hal paling berharga waktu? Karena manusia ini semuanya diukur dari waktu. Kita lahir ada tanggalnya, betul nggak? Kalau saudara ke kuburan biasanya itu ada tanggal lahir, terus tanggal mati. Misalnya dia lahir misalnya, ini saya sembarang aja loh ya. Jadi jangan tanggal lahirku Pak. ini maaf kalau ada yang tepat tanggal lahirnya, amin. Misalnya dia lahir tanggal 1 Januari tahun 1950. Ada yang lahirnya tuh? Nggak ada, amin. Puji Tuhan kawono. 1 Januari 1950. Lalu di kuburannya biasa ditulis ada tanda garis toh, betul nggak? Tanda garis artinya meninggalnya, betul nggak? Sampai dengan 1 Januari 1980. Berarti usianya berapa? 30 tahun. Bagi manusia itu sebenarnya yang paling penting itu waktu. Ya, karena itu begini saudara ya. Dengar baik. Waktu yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu sangat penting. Jadi kalau saudara bertanya begini, Pak, saya bisa sukses meskipun saya tidak punya kepintaran, saya nggak bisa sukses meskipun saya tidak cepat, saya tidak bisa sukses, saya bisa sukses enggak meskipun saya tidak pinter, bisa. Yang penting engkau tahu ngatur waktu. Bisa bilang amin.
Karena saya mau beritahu begini, saudara. Anda dari hari ke hari, meskipun Anda cepat, kalau Anda nggak bisa ngatur waktu, Anda juga akan jadi lambat. Bisa bilang amin? Karena pengaturan waktu itulah yang menentukan seseorang bisa sukses atau tidak. Bisa bilang amin? Jadi karena itu begini, seseorang mampu ngatur waktu, maka dia pasti meskipun dia punya kekurangan, dia tidak punya kemampuan, dia bisa sukses. Kemampuannya mengatur waktu karena manusia itu dibatasi oleh waktunya. Umur saya tahun ini sudah masuk mau ke 48 tahun. Kalau Tuhan panggil saya umur 80, tolong bilang amin. Berarti usia saya masih berapa tahun? 32 tahun. Iya 80, lihat 50. Berarti umur saya tinggal 2 tahun lagi. Anda sisa berapa? Enggak ada yang tahu. Betul enggak? Enggak ada yang tahu Anda ini. Enggak ada yang tahu. Anda mati kapan? Bahkan almarhum Koyong pun tidak sangka-sangka. Betul enggak? Betul enggak Cing ya? Enggak nyangka. Kita lagi doa malam di sini. Pulang doa malam, waktu itu saya rencana mau ke tempatnya Cik Mary. Ya lagi janjian mau ambil dus kalau nggak salah. Karena saya mau ke Manado. Saya bawa barang dan saya minta dus di Cik Mary. Dalam perjalanan saya ditelepon Cik, Pak Gembala datang sini, koyong. Saya kagetnya minta ampun. Saya bilang oke. Saya nanti ke tempat Cik Mary, lalu saya ke sana. Tapi di tengah jalan saya ditelepon lagi. Koyong wes gak ono. Saya batalin ke Cik Mary. Sempat ke Cik Mary ya. Ke Cik Mary ambil, langsung saya kasih tahu. Waktu itu saya diberitahu di rumah Cik Mary. Dikasih tahu, kita langsung ke sana. Orang gak tahu loh, betul gak? Nah, atur waktu itu berdasarkan apa Anda waktu? Berdasarkan apa kita atur waktu? Loh kita gak tahu waktunya kok, betul gak? Berdasarkan karena kita ngerti bahwa kita punya waktu itu sempit. Orang lihat ya. Orang kalau ngerti waktunya sempit, terbatas dan kita nggak pernah prediksi waktu itu, maka kita akan pergunakan waktu. Saya kalau pergi pelayanan ke Surabaya, saya akan waktu minimal 1 jam sampai 1,5 jam saya berangkat. Kenapa? Diprediksi ada sesuatu yang saya nggak bisa prediksi, betul nggak? Apalagi kalau sudah mendung, Bu Gembala itu udah woro-woro. Saya cepet nih, ini mendung ini, macet di jalan nanti kau ke Surabaya. Maka saya kurang lebih bisa sampai 2 jam sebelumnya saya berangkat. Kenapa? Kenapa saya atur waktu bisa lebih berangkat? Karena ada hal yang saya tidak bisa prediksi. Di jalan macet, di jalan ada tabrakan, di jalan ada kredit. Saya nggak bisa prediksi, makanya saya atur waktu. Saya beritahu, orang yang nggak bisa atur waktu adalah orang yang tidak sadar bahwa waktu itu nggak bisa diprediksi. Betul nggak? Anda bisa memprediksi, punya rencana masa depan, tapi Anda nggak bisa ngatur waktunya. Kapan Tuhan panggil kita? Anda nggak bisa atur. Ya, ada orang sehat tiba-tiba kena stroke. Saya berdoa jemaat semua sehat, amin. Tapi ada orang sehat, dia punya cita-cita, wah saya pengen ini, saya pengen itu, tiba-tiba stroke. Dan saya beritahu, semua hilang. Kenapa? Karena waktunya bukan dia yang atur. Saya mau beritahu kepada saudara, kadang-kadang kita ini santai karena kita pikir kita yang berkuasa atas waktu. Tidak, kita tidak berkuasa atas waktu. Kita cuma diizinkan Tuhan untuk memakai waktu. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, setiap orang itu kita nggak pernah tahu kapan berakhir. Kita nggak pernah tahu. Kalau Anda berkata, Pak saya masih muda, saya sehat, saya suwi. Saya beritahu, orang itu meninggal itu kan bukan gara-gara sakit aja, betul nggak? Ada orang meninggal keserempet becak, mati, betul nggak? Orang nggak tahu, karena waktunya itu kita nggak tahu. Saya ini mau pergi ke Singapura, semua teman-teman saya di luar bilang, ojo pergi. Kenapa? Virus corona. Saya bercanda sama dia, aku loh sudah 17 tahun tinggal bareng sama Kak Rona. Sama Jen Rona, betul gak? Gak apa-apa. Ya. Karena saya beritahu, tadi malam saya nonton TV, di Amerika ada orang kena jangkit virus corona. Padahal dia gak kemana-mana. Kok bisa gak kemana-mana kena virus corona? Kok bisa?
Itu berarti saya beritahu pada saudara, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, sebenarnya yang menjadi sesuatu yang menjadi kepercayaan kita, kalau wes wayai pasti pulang. Anda tengok-tengok di rumah, tahu-tahu kaget, mati. Bisa pulang loh, betul nggak? Bisa pulang. Nggak ada yang tahu. Orang di Palu itu, betul nggak ya? Om, tante waktu itu ya, orang di Ampana atau di Palu itu. Tiba-tiba tanah masuk, betul nggak? Orang lagi tidur tiba-tiba bangun pagi meluk beton. Karena betonnya rubuh. Nggak ada yang tahu, betul nggak? Karena itu saya beritahu, kalau Anda mau ngatur waktu, Anda perlu tahu waktumu itu terbatas. Kalau Anda rasa hidup ini masih 1000 tahun lagi, Anda santai-santai nggak apa-apa. Tapi Anda perlu tahu bahwa waktu kita itu terbatas. Dan masalahnya kita ini tidak pernah tahu kapan berakhir waktu kita. Makanya lagu tadi saya awali dan berkata, kalau ini hidup masih Tuhan berikan sehat, layani Tuhan. Atur waktumu dengan baik. Bisa bilang amin. Atur waktumu dengan baik. Karena engkau tidak berkuasa atas waktumu. Yang atur waktu kita itu Tuhan. Saya tadi bilang, saya 48. Kalau saya dipanggil Tuhan waktunya 50, waktu saya karet 2 tahun. Itu kalau 50 tahun. Betul nggak? Oh Pak, ojo sembarangan ngomong Pak. Saya beritahu, biar saya ngomong 80, kayak saya besok, mati juga. Bisa bilang amin. Teman-teman Bu Lili seperjuangannya kemo, banyak yang meninggal tuh, betul nggak Bu? Kalau Bu Lili masih diberikan kesehatan, saya beritahu, itu waktunya Tuhan tambahi. Tuhan beri kesempatan. Kita nggak tahu loh. Karena itu kadang-kadang kita atur waktu kita sembrono. Ya, waktu ke gereja kita atur sembrono. Seolah-olah kita ini berkuasa atas waktu. Saya beritahu, kita nggak berkuasa loh atas waktu. Enggak. Tapi jangan khawatir. Kalaupun Tuhan panggil Anda, saya pasti akan ibadah penghiburan untuk Anda. Tapi saya lebih suka ketemu Anda di ibadah minggu. Saya suka ketemu Anda di ibadah doa malam. Mungkin tambah sepi pasti doanya. Amin ya. Daripada saya ketemu keluarga Anda di ibadah penghiburan. Saya ketemu dengan Pak Leo di Keraksan. Betul gak Pak? Tapi Pak Leo umur berapa? 76 tahun. Udah dapat bonus dari Tuhan. Tapi saya berdoa begini. Kita gak pernah tahu waktunya. Karena itu atur waktumu baik-baik. Amin. Atur waktumu dengan baik. Karena ketika engkau berhasil atur waktumu, Alkitab bilang begini, engkau bisa sukses. Amin. Engkau bisa sukses di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di pelayananmu, kalau engkau bisa atur waktumu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab berkata, orang itu bisa menang lomba meskipun dia tidak cepat, karena ada yang namanya kesempatan. Dalam bahasa Inggris tadi dikatakan time and chance, kesempatan. Kesempatan. Nah, masalahnya adalah begini ya. Menurut Anda, kesempatan itu sekali-kali datang atau setiap hari datang? Pak, kemarin Pak, ada kesempatan diskon pesawat 50%. Saya kelewatan, saya kewes muda mana harga pesawat. Lah itu kalau kesempatan diskon mungkin sewaktu-waktu, betul nggak? Tapi saya mau tanya, kalau kesempatan dari Tuhan, saya mau tanya, sewaktu-waktu atau setiap saat ada? Setiap saat ada. Cuma begini, dengarkan ya.
Orang bilang waktu itu setiap saat, kesempatan itu setiap saat Tuhan bisa bukain. Bahkan Tuhan bukain kita setiap saat. Saudara percaya Tuhan bukain kita setiap saat untuk pekerjaan? Saudara percaya Tuhan bukain kita setiap saat kesempatan untuk berkat? Amin. Nah, masalahnya di sini, saya beritahu. Masalahnya sebenarnya bukan karena kesempatannya, cuma kesempatan dibuka atau tidak. Masalahnya adalah begini, karena seringkali Tuhan buka kesempatan, kita nggak lihat kesempatannya. Dan ini yang saya mau bahas, Derba ya. Saya percaya Tuhan sudah setiap hari buka kesempatan berkat untuk kita. Saya percaya setiap hari Tuhan buka kesempatan untuk kita. Lalu masalahnya kita ini kadang-kadang tidak bisa lihat kesempatan. Padahal begini, Alkitab tadi bilang kan bahwa sukses itu bukan hanya untuk orang pinter, bukan untuk orang cepat, bukan orang punya skill, ya, bukan orang brilian, ya. Tapi Alkitab berkata untuk orang yang ngerti ada waktu dan kesempatan. Tadi saya sudah bicara tentang waktu. Sekarang yang kedua, kenapa orang tidak bisa sukses meskipun dia cepat? Atau kenapa orang bisa sukses meskipun dia tidak cepat? Karena dia ngerti yang namanya hidup ini kesempatan. Nah, dari mana kita tahu bahwa hidup ini setiap hari Tuhan kasih kesempatan? Sebenarnya sederhana begini ya. Sebagian besar sebenarnya kita tidak pernah bisa lihat kesempatan yang Tuhan bukakan. Karena saya mau beritahu, setiap apa yang engkau lihat kesempatan, belum tentu kesempatan loh. Jadi saudara mesti ngerti bahwa mana yang betul-betul kesempatan dari Tuhan. Ya. Dan saya beritahu begini, kita betul-betul harus punya mata yang jeli, setiap hari kita lihat adalah kesempatan. Nah, yang berbahaya adalah ketika kita kira kesempatan ternyata bukan. Kalau saudara baca dalam Amsal, ada satu ayat yang bagus, Amsal 16 ayat 25 berkata begini, ya. Amsal 16 ayat 25 berkata begini, ya. Ada jalan disangka lurus, berarti ada jalan disangka ini sebuah kesempatan. Oh, ini kesempatan, ini jalan lurus, ini kesempatan. Tetapi Alkitab berkata, ujungnya menuju maut. Ujungnya menuju kepada kematian. Kenapa? Kenapa dikatakan disangka jalan lurus? Orang kadang-kadang berpikir ini kesempatan dari Tuhan. Padahal sebenarnya bukan. Bukan kesempatan. Tidak selalu Tuhan buka. Saya beritahu ya, tidak semua apa yang kita pikir kesempatan adalah kesempatan. Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Saya ini banyak yang nawari saya. Ya. Untuk buka pelayanan di Surabaya. Saya bilang, untuk saat ini belum. Saya mau konsentrasi Sidoarjo dulu. Nanti kalau Tuhan buka jalan, saya akan buka di Surabaya. Tapi untuk saat ini enggak. Bahkan mereka mau support saya. Bagi beberapa orang, ini kesempatan Pak. Kesempatan, betul enggak? Untuk saya paling tidak jadi gembala juga di Surabaya. Mereka mau support. Secara keuangan mereka mau support. Tapi saya beritahu kepada saudara, saya tolak. Kenapa? Karena saya beritahu begini, tidak semua apa yang kita lihat sebagai kesempatan itu kesempatan. Bahkan itu pun termasuk pelayanan loh. Enggak semua. Enggak semua. Karena itu saya mau beritahu begini, Anda perlu jeli ya. Anda perlu jeli lihat setiap kesempatan yang datang, apakah itu benar-benar kesempatan dari Tuhan atau justru jerat yang dipasang oleh setan sehingga engkau pilih dan melihat itu kesempatan tetapi ujungnya justru menuju kepada maut. Nah, bagaimana kita bisa lihat kesempatan yang dari Tuhan? Nah, saya mau tunjukkan dulu kepada saudara, lihat sama-sama di dalam ini ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Lihat dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang kelima, ya. Yohanes pasal 5 ayat yang kelima berkata begini. Yohanes 5 ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, jadi Yesus tahu orang itu sudah lama dalam keadaan lumpuh dan setia selama berapa tahun? 38 tahun. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, lihat ayat 7.
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Lihat ya, dia pikir kesempatannya untuk sembuh itu kalau ada orang yang menurunkan dalam kolam. Lihat, apabila air mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saya mau tanya, ini orang kan lambat, betul nggak? Jadi kemungkinan untuk sembuh 38 tahun bahkan sampai 50 tahun pun kemungkinan kalau dia mengandalkan kecepatannya, dia nggak bakalan sembuh. Tapi lihat ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya mau beritahu kepada saudara, meskipun dia tidak cepat, dia akhirnya sembuh loh. Kenapa? Karena dia punya kesempatan. Kesempatan apa? Saya mau beritahu kepada saudara, kesempatan ketemu Yesus. Nah pertanyaannya begini, kenapa dia bisa ketemu Yesus di situ? Dan apa alasan Yesus membuka jalan untuk dia supaya dia bisa sembuh meskipun dia tidak punya kecepatan, dia tidak punya kapasitas untuk sembuh, selalu didahului orang. Jawabnya sederhana, karena orang itu Alkitab berkata alasan Yesus menyembuhkan orang itu cuma karena satu alasan. Karena Yesus tahu dia 38 tahun ada di situ dengan setia. Karena itu saya mau berkata kepada saudara, saudara tahu orang setia itu selalu akan Tuhan tunjukkan kesempatan. Bisa bilang amin. Dan menurut saya tidak mudah loh jadi orang setia. Kalau Anda jadi orang lumpuh itu saya mau tanya, sampai berapa tahun Anda nunggu di situ? Kalau 5 tahun pertama Anda selalu didahului orang, Anda mau lanjutkan enggak di tahun ke-6? Lanjut gak? Pak Leo lanjut gak? Enggak. Kalau Anda 10 tahun tidak ada pintu terbuka kelihatan, saya mau tanya, Anda akan lanjut gak di tahun yang ke-11? Nunggu gak? OFC 10 tahun, ini tahun yang ke-11. Anda masih mau lanjut gak di tahun 12? Saya loh 10 tahun gembala. Ya. Saudara tahu, ya. Kalau saya khotbah di luar, saya kadang-kadang ditanya sama teman saya, berapa jumlah jemaatmu? Kadang-kadang saya malu. Berapa jumlah? Kemarin saya khotbah di persekutuan doa orang-orang kaya. Saya senang orang kaya itu sering ngumpul-ngumpul bareng orang kaya, betul nggak? Lalu dia cerita, dia tanya, Pak Verly, berapa jemaatnya Pak Verly? Saya ketawa, adalah, nggak banyak kok Pak. Saya nggak berani sebutkan jumlah. Saya selalu bilang, oh nggak banyak, ketok merendah, padahal memang rendah. Ketok gak sombong, padahal memang gak ada yang mau disombongkan. Oh gak banyak kok. Ya. Tapi saya beritahu kepada saudara. Saya kemarin doa puasa bersama Bu Yanti, sama Ciing, Kristal, dan Clara. Berempat bersama kami berempat. Jadi 8 orang nyanyi, nyembah Tuhan 8 orang. Saya bilang sama mereka, gini, OFC itu meskipun jemaatnya tinggal kamu Yanti, tetap tak layani. Saya bilang, meskipun tinggal Ciing, saya nyembah nyanyi, Ciing, misi aku tak toilet, mandek sih nyanyinya. Ngenteni jemaatnya cuma 1, betul gak? Mandek sih. Saya khotbah, jadi saudara-saudara, gak bisa saudara-saudara, jadi saudara. Begitu Ibu Yanti, misi Pak ya, aku tak turun deh. Oh iya, mandek saya, betul gak? Di pause. Hari ini ada yang mau turun, kencing, saya masih tetap khotbah, betul gak? Karena masih ada yang dengar, betul gak? Coba kalau jemaat saya cuma tinggal Ciing atau tinggal Yanti. Misi Pak saya toilet, mandek saya. Saudara tahu ini orang 38 tahun tetap di situ. Dan Tuhan bilang, karena Tuhan tahu orang itu setia 38 tahun, meskipun banyak orang lain yang sakit, Tuhan tetap datang sama dia, bukain kesempatan untuk sembuh. Bahkan orang itu sekalipun, dengarkan ini ya, dia tidak punya pengharapan lagi.
Makanya dia bilang, Tuhan gak ada orang yang bantu aku, gak ada orang yang mau tolong aku, gak ada orang yang mau membantu aku. Saya beritahu kepada saudara, meskipun gak ada orang yang bantu engkau, kalau engkau setia, Tuhan yang akan buka jalan untukmu. Yanti kemarin cerita di doa puasa. Saya dari muda itu Pak, saya gak pernah berharap keluarga. Kalau keluarga itu dimintai tolong kadang-kadang ya ditolong enggak, dinyai ya. Kadang-kadang keluarga gitu kan, betul gak? Yang punya keluarga kayak gitu, tolong anggukan kepala saudara. Jangan bilang amin, anggukan aja. Keluarga itu Pak, dimintai tolong, enggak ditolong, malah dinyek, betul gak? Malah dinyek. Nah, saya beritahu, meskipun gak ada yang tolong engkau, kalau engkau setia, Tuhan yang akan turun tangan tolong engkau. Bisa bilang amin? Makanya lihat ayat 6. Saya senang sekali baca ayat 6 ini. Ayat 6 berkata, karena ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ. Dan baca sama-sama. Dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Saya nggak tahu Anda udah bosan berapa lama hadapi hidupmu yang kayak ngono-ngono tok. Pak, aku udah nggak tahan aku. Ya, ada beberapa orang udah nggak tahan di rumah tangganya. Terus aku nggak tahan. Tapi apa? Aku tetap setia. Saya beritahu, Yesus tahu kesetiaanmu. Bisa bilang amin? Karena Tuhan itu selalu menghargai kesetiaan. Memang ada ayat yang berkata, meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi saya beritahu, meskipun ada ayat berkata meskipun kita tidak setia, Tuhan setia. Tuhan sangat-sangat menghargai yang namanya kesetiaan. Makanya dalam Amsal dikatakan sifat yang diingini oleh seseorang adalah apa? Kesetiaannya. Lihat sama-sama dulu ya. Dalam Amsal. Saya tunjukin dulu ayatnya. Sifat yang diingini seseorang. Amsal 19 ayat 22. Lihat, ini sifat yang paling diingini oleh Tuhan. Amsal 19 ayat 22. Firman Tuhan berkata gini. Sifat yang apa saudara? Diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saya beritahu ya, kalau engkau jadi suami setia, wow, Tuhan itu jatuh hati sama orang yang setia. Dan saya beritahu, kalau engkau jadi suami yang setia, Tuhan akan buka jalan untuk kesempatan hidupmu, diberkati pekerjaanmu. Makanya saya banyak lihat begini, suami yang gak setia, pekerjaannya hancur. Tidak berarti bahwa semua orang yang hari ini pekerjaan dihancur, Anda berkata, mesti gak setia wong iki, makanya pekerjaannya hancur. Bukan. Tapi saya banyak melihat bos, orang kaya, orang diberkati, begitu gak setia dengan pasangannya, itu selalu yang pertama hancur, itu kerjaannya. Karena Tuhan bukan Tuhan yang hukum, bukan. Karena memang begini, Tuhan itu sangat jatuh hati dengan orang setia. Bu, kalau engkau setia, jangan khawatir suamimu, Bu. Suamiku gak kenapa. Kalau engkau setia, Tuhan jatuh hati kepadamu. Maka lihat lagi kembali. Lihat dalam Yohanes 5 ayat 6. Saya pengen baca lagi. Ya. Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ. Dan karena Yesus tahu bahwa, saya pengen kita baca dengan ucapkan dengan kalimat Anda sendiri. Bahwa apa? Kalau saya baca, saya akan baca bahwa Verly telah 10 tahun mengembalakan OFC dalam keadaan itu. Saya nggak tahu apa yang Anda bacakan. Ayo, ada beberapa baca. Karena Yesus tahu bahwa aku duwe bojo kayak ngene wis 10 tahun. Saya nggak tahu apa yang Anda bacakan. Ada mungkin yang baca, karena Yesus tahu aku kerja nggak ono hasilnya. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan menghargai kesetiaan.
Bisa bilang amin? Saya pengen lihat tangan-tangan suami-suami yang setia. Angkat tanganmu, amin. Yang setia aja angkat tangan, yang gak setia gak usah angkat tangan. Yang setia aja, yang setia, suami setia, angkat tangan. Amin, 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 amin. Oh jadi suruh, Bulan gak usah disuruh. Saya pengen lihat para ibu-ibu yang setia. Amin, 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 amin. Haleluya, lebih banyak, amin. Pak Budi suruh turun. Saya beritahu, saya pengen lihat para pelayan Tuhan yang setia. Wah semua, meskipun saya cuma merasa, tapi yang penting angkat tangan Pak. Saya mau beritahu pada saudara, Anda setia, Tuhan yang akan buka kesempatan untuk Anda. Bahkan Anda nggak lihat, orang itu nggak lihat loh kesempatan di depannya. Betul nggak? Di depannya Tuhan Yesus loh, nggak dilihat, malah kakean alasan. Tapi Tuhan bilang begini, meskipun engkau tidak lihat kesempatan, aku akan buat kesempatan sampai engkau lihat kesempatan, sampai engkau diberkati Tuhan. Bisa bilang amin? Itu yang pertama. Kenapa orang tidak bisa lihat kesempatan? Yang kedua, coba lihat sama-sama dengan saya. Lihat. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Lihat, Kisah Rasul 1 ayat 8. Lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai apa saudara? Ke ujung bumi. Jadi Tuhan bilang kalau terima kuasa maka yang terjadi mereka akan jadi saksi di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi lihat dulu sama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ya. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang ke-46. Jadi setelah mereka terima Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka kumpul tiap hari di dalam apa saudara? Bait suci. Bait suci ada di mana? Di Yerusalem. Padahal Tuhan bilang lagi, bahwa mereka harus jadi saksi dari Yerusalem, Yudea, bahkan sampai Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tapi setelah mereka terima Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Mereka kumpul tiap hari, ngumpul-ngumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ini bukan roti perjamuan, bukan. Kalau mereka makan roti beragi tiap hari, maka mereka tidak bisa makan dengan baik. Ini namanya memecah roti, itu artinya begini, ya. Mereka ngumpul-ngumpul, makan-makan. Ngumpul-ngumpul, makan-makan. Ngumpul-ngumpul, makan-makan. Dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah lihat ya. Jadi orang ini terima Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngumpul-ngumpul, makan-makan, senang, sukacita. Apa itu salah? Enggak salah. Tapi kalau saudara tahu, Alkitab bilang begini, ya. Sebenarnya tujuan Tuhan, lihat lagi Kisah Rasul 1 ayat 8, Vin. Kisah Rasul 1 ayat 8, tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus supaya mereka itu pergi menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem tempat mereka ngumpul-ngumpul di bait suci dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi mereka tiap hari ngapain? Ngumpul-ngumpul, makan-makan, nikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Loh saya beritahu kepada saudara, tidak salah Anda ngumpul-ngumpul, makan-makan, nikmati yang semua Tuhan berikan. Tapi sebenarnya setiap berkat yang Tuhan berikan kepadamu, itu ada tujuannya. Bisa bilang amin? Roh Kudus diberikan kepadamu, ada tujuannya. Anda diberkati, ada tujuannya enggak? Ada. Bukan hanya untuk makan-makan, kea-kea, jalan-jalan, foya-foya, dengan gembira-gembira, bukan. Tapi Alkitab berkata ada tujuannya. Roh Kudus diberikan juga ada tujuannya. Nah lihat ayat tujuannya. Lihat pasal 8 ayat 1. Pasal 8 ayat 1. Apa yang kemudian Tuhan lakukan ketika mereka tidak mencapai tujuannya. Lihat pasal 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya, lihat ayat 1b. Pada waktu itu, lihat ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 sangat matching dengan Kisah Rasul 8 ayat 1. Pada waktu itu mulailah apa? Penganiayaan hebat. Yang hebat terjadi terhadap jemaat di Yerusalem. Jemaat yang mana terjadi penganiayaan? Jemaat yang tadi makan-makan, ngumpul-ngumpul,
ya, gembira-gembira. Kenapa? Kepada jemaat semua di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul, ya. Jadi semua yang makan-makan akhirnya apa saudara? Tersebar kemana? Ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Waktu Tuhan berikan Roh Kudus, tujuannya untuk mereka jadi saksi dari Yerusalem, Yudea dan Samaria. Tapi waktu mereka terima Roh Kudus, mereka cuma makan-makan, ngumpul-ngumpul, menikmati semua apa yang Tuhan kasih. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan terjadi penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Lalu Alkitab berkata mereka mulai menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Melalui berkat yang Tuhan berikan. Melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan. Mereka akhirnya tersebar dan jadi saksi. Bahkan sampai akhirnya berita Injil itu sampai kepada kita. Saudara tahu berita Injil itu sampai kepada kita dari mana sejarahnya ketika mereka terima Roh Kudus. Mereka makan-makan, lalu Tuhan izinkan mereka alami aniaya. Akhirnya tersebar Injil. Akhirnya sampai ke kita. Saya beritahu, kesempatan itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana caranya Tuhan bisa memberikan kita melihat kesempatan? Saya beritahu, kadang-kadang kalau kita diberkati, malah kita nggak lihat kesempatan. Kadang-kadang kalau kita sukses, banyak orang sukses nggak lihat kesempatan. Betul nggak? Banyak orang diberkati justru tidak lihat kesempatan. Pak Ferli kok bisa lihat gitu? Ya, seperti halnya orang di Yerusalem. Justru terjadi penganiayaan, mereka baru lihat kesempatan untuk mereka pergi menjadi saksi di Yudea dan Samaria. Kenapa saya bilang orang yang nyaman hidupnya, orang yang enak hidupnya, kadang-kadang tidak bisa lihat kesempatan di mana Tuhan mau pakai hidupnya. Kenapa? Karena begini, saya mau beritahu Pak, ini fakta kehidupan. Saya mau tanya, kebanyakan orang yang mau janji melayani Tuhan sungguh-sungguh, yang mau setia sungguh-sungguh, yang janji mau luar biasa dengan Tuhan. Saya mau tanya, orang sehat atau orang sakit? Yang kebanyakan ngomong, Pak, saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya mau setia dengan Tuhan. Saya mau tanya, orang sehat atau orang sakit? Sakit. Sekarang saya mau tanya, yang selalu kebanyakan yang berjanji, Pak, saya pengen membantu pekerjaan Tuhan. Saya pengen nyumbang. Saya mau tanya, orang yang punya duit atau orang yang gak punya duit? Gak punya duit, karena dalam bentuk janji, betul gak? Pak, saya kalau diberkati Tuhan, saya akan nyumbang. Pak, ini ruko. Kemarin saya waktu lalu sudah WA Ius. Ya. Ius, ini loh WA-nya dari pemilik. Tanggal 11 Maret kita harus bayar. Istri saya bilang, super semar bukan, suber semar. Sumber berkat 11 Maret. Bukan surat perintah, bukan super semar, tapi suber semar. Amin. Terserah Anda bilang surat berkat, surat perintah, apa surat sumber berkat. Yang percaya bilang amin. Sumber semar. Amin. Sumber berkat 11 Maret. Saudara tahu, dengar baik ya. Dengar ini, saya mau beritahu ya. Penganiayaan membuat orang kembali kepada apa yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan kasih kesempatan dalam hidupnya. Saya melihat begini ya. Saya terlalu banyak lihat orang duit malah pelit. Saudara pernah lihat orang gitu? Orang gak ada duit malah luar biasa dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena orang yang punya duit benar-benar ada duitnya. Yang gak punya duit cuma ngomong tok. Jadi lebih gampang. Yang setuju bilang amin. Makanya kebanyakan orang gak punya duit berkata gini, Pak kalau saya diberkati Tuhan Pak, jangan khawatir. Tak kontrano 3 tahun Pak. Kapan? Kalau saya ada duit. Pak tak beli no ruko Pak, kapan? Kalau saya ada duit. Betul gak? Tapi kalau yang punya duit menengahe. Bukan Anda yang saya bilang. Bisa bilang amin? Saya percaya gereja OFC tanggal 11 Maret akan Tuhan pasti siapkan. Amin. Bisa bilang amin?
Tapi pertanyaan saya adalah satu. Apakah Anda mau dipakai Tuhan sebagai kesempatan? Ini kesempatan aku nabur. Meskipun aku gak terlalu punya banyak. Tapi yang saya mau bilang gini ya. Saya mau bilang begini. Kadang-kadang justru pada saat kita gak punya, itu banyak angan-angan untuk jadi berkat. Makanya sampai diciptain lagu. Andai ku jadi orang kaya. Andai ku jadi miliarder. Andai Saya mau beritahu kepada saudara. Ya. Dengar baik. Mumpung Tuhan kasih kita berkat berapapun berkat kita. Tuhan mau pakai apa yang ada padamu. Bisa bilang amin? Tuhan mau pakai apa yang ada padamu. Saya ini sebenarnya di Surabaya punya banyak donatur. Hidup saya pun banyak ditopang oleh orang-orang di Surabaya. Saya tinggal ngomong, semuanya beres. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya rindu begini, Darbaya. Gereja ini ada, jadi setiap jemaat yang datang, mereka bilang gini, aku melok nyumbang. Gilirannya ini amennya sepi beberapa orang toh. Bisa bilang amin? Bilang aku melok nyumbang. Loh, berapapun sumbanganmu tidak ada masalah. Amin. Karena saya tahu Tuhan tidak lihat jumlahnya. Ya, yang lihat jumlahnya itu saya dengan Ius. Tuhan gak lihat jumlahnya. Tuhan tahu hatimu. Amin. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hatimu. Karena itu, dengar baik. Jangan sampai kalau sudah gak ada kerjaan baru ngomong. Aduh Pak, kalau seandainya aku punya kerjaan. Aku ini pengen dipakai Tuhan. Aduh Pak, kalau seandainya aku sehat, aku mau melayani Tuhan. Aduh Pak, kalau seandainya aku duit, aku dipakai Tuhan. Saya beritahu hari ini, semua kita punya. Amin. Tuhan sudah berkati kita melimpah. Amin. Tuhan sudah memberkati engkau berkelimpahan. Hari ini kita mau berkata begini. Aku mau lihat kesempatan yang dari Tuhan. Amin. Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan tunggu seperti halnya Rasul Paulus berkata, murid-murid harus penganiayaan yang membuat mereka tersebar. Engkau berkata hari ini, aku enggak perlu kok nunggu kaya. Hari ini pun aku bisa jadi berkat. Amin. Aku enggak perlu nunggu, aku susah baru aku jadi berkat. Aku enggak perlu nunggu, tapi hari ini aku percaya. Hari ini 50 juta kita akan bayar tanggal 11 Maret. Amin. Tutup Alkitabmu.